Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh ing video kula. Halo konco sedaya, kula teng mriki badhe ngenalake jenengan kula Reva. Jenengan kula Syifa. Pada video kali ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui peristiwa sejarah Mataram Islam. Simak terus videonya ya. Dadah. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih apa lambang kerajaan Mataram Islam? Jadi, lambang kerajaan Mataram Islam adalah bunga sejenis dahlia yang berwarna merah menyala. Nama Mataram berasal dari nama Sanskerta, yaitu Mart, yang berarti ibu. Sehingga nama Mataram diberi arti dengan kata Inggris motherland, yang berarti tanah air atau ibu pertiwi. Berdirinya kerajaan Mataram Islam pasti ada alasan dan sejarah di balik kerajaan itu dong. Jadi sekarang aku mau ngejelasin latar belakang kerajaan Mataram Islam. Jadi pada mulanya Mataram adalah wilayah yang dihadiahkan oleh Sultan Adiwijaya kepada Ki Gede Pemanahan. Sultan Adiwijaya ini menghadiahkan karena Ki Gede Pemanahan telah berhasil membantu Sultan Adiwijaya dalam membunuh Arya Penangsang di Jipang Panolan. Ki Pemanahan ini disinyalir sebagai penguasa Mataram yang patuh kepada Sultan Panjang. Ia mulai naik tahta di istananya di Kota Gede pada tahun 1577 Masehi. Nah, di tangan Ki Gede Pemanahan ini Mataram mulai menunjukkan kemajuan. Pada tahun 1584, Ki Gede Pemanahan meninggal. Maka usaha memajukan Mataram dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Sutawijaya. Sutawijaya atau dikenal dengan nama Panebahan Senapati, sepeninggal ayahnya, ia mulai dilantik sebagai penguasa penting di Mataram menggantikan ayahnya. Ia merupakan sosok yang gagah, berani, mahir dalam berperang. Sehingga sejak ia masih sebagai pemimpin pasukan pengawal Raja Panjang, ia telah diberi gelar oleh Sultan Adiwijaya, yaitu Senapati Ing Alaga atau Panglima Perang. Senapati ini memiliki cita-cita, yaitu mengangkat kerajaan Mataram sebagai penguasa tertinggi di Jawa menggantikan Panjang. Untuk mewujudkan cita-cita itu, Senapati mengambil dua langkah penting. Pertama yaitu memerdekakan diri dari Panjang, dan kedua itu memperluas wilayah kerajaan Mataram ke seluruhan Jawa. Konflik antara Raja Panjang dan Sutawijaya menghasilkan kemenangan di pihak Sutawijaya. Setelahnya, keturunan Adiwijaya ini, yaitu Pangeran Benawa yang seharusnya menjadi ahli waris Kesultanan Panjang, menyerahkan tata kekuasaan kerajaan Panjang kepada Senapati. Sejak saat itu, Senapati mengambil gelar Panebahan pada tahun 1586. Sutawijaya berhasil membangun Mataram pada tahun 1586. Wilayah yang dikuasai oleh Kesultanan Mataram yaitu Mataram, Kedu, dan Banyumas. Sutawijaya kemudian meninggal pada tahun 1601 dan ia menguasai wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di sebelah timur hanya Blambangan, Panarukan, dan juga Bali yang masih tetap merdeka. Yang lainnya tunduk pada kekuasaan Senapati. Sedangkan di pantai laut Jawa Rembang, Pati, Demak, Pekalongan itu mengakui kekuasaan Mataram. Selanjutnya setelah Sutawijaya meninggal, posisinya sebagai sultan digantikan oleh putranya yaitu Raden Mas Jolang. Ia diberi gelar Sultan Hanya Krawati. Ia mulai memerintah pada tahun 1601 sampai dengan 1613. Pada masa pemerintahannya ini sering terjadi perlawanan dari wilayah pesisir yang merupakan salah satu penyebab mengapa RM Jolang tidak mampu memperluas wilayah Kesultanan Mataram. Dalam menjalankan roda pemerintahan, ia cenderung mengadakan pembangunan dibanding ekspansi. Menjelang wafatnya, RM Jolang menunjuk Raden Mas Rangsang sebagai penggantinya. Setelah dilantik, RM Rangsang diberi gelar Sultan Agung Hayakakusuma
Senopati ing Ngalaga Ngabdurrahman. Ia memerintah dari tahun 1613 sampai dengan 1645. Pada masa pemerintahannya ini, Kesultanan Mataram mengalami kejayaan. Pastinya setiap kerajaan memiliki masa kejayaannya masing-masing. Nah, kejayaan kerajaan Mataram Islam ini dimulai saat Raden Mas Rangsang diangkat menjadi raja baru yang memakai nama Sultan Agung Senopati ing Ngalaga Ngabdurrahman. Jika para pendahulunya mengambil ibu kotanya di kota gede, maka Sultan Agung mengambil ibu kotanya di Karta. Sultan Agung dikenal dengan politik ekspansinya, sehingga bukan Jawa saja yang ingin dikuasainya, melainkan wilayah Nusantara. Musuh-musuh Sultan Agung bukan saja kerajaan-kerajaan yang ada di pesisir dan kerajaan Hindu di Belambang, tetapi juga para penguasa asing yang berkoloni di Nusantara, misalnya Portugis dan Belanda. Oleh karena itu, wajarlah jika semenjak diangkatnya ia selalu mengangkat senjata dalam rangka menerapkan taktik ekspansi. Sebagai orang Islam, Sultan Agung selalu menaati ibadah dan menjadi contoh untuk rakyatnya. Setiap hari Jumat, Sultan Agung bersama rakyatnya melakukan sholat Jumat. Dalam tahun 1633, ia membuat tahqiq kalender baru, yaitu kalender Jawa Islam. Guna memperkokoh kedudukannya sebagai pemimpin Islam, Sultan Agung mengirim utusan ke Mekah untuk kembali ke Mataram dengan membawa gelar Sultan untuknya dan ahli-ahli agama untuk menjadi penasehat baginya di istana. Gelar dari Mekah itu lengkapnya adalah Sultan Abu Muhammad Maulana Matarim. Akan tetapi, setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, para penggantinya lemah-lemah, kejam-kejam, dan mengadakan perjanjian dengan Belanda, sehingga memberi peluang kepada Belanda untuk berkoloni di Nusantara. Hal ini menimbulkan berbagai kerusakan di sana-sini. Pemberontakannya dan perebutan kekuasaan itu muncul mengakibatkan perpecahan di kalangan bangsa Mataram yang menguntungkan Belanda. Selanjutnya adalah bagaimana bidang perekonomian Kesultanan Mataram. Negara Mataram ini tetap merupakan negara agraris yang mengutamakan pertanian. Selain beras, Mataram juga menghasilkan gula kelapa dan gula aren. Hasil gula aren tersebut berasal dari daerah Giring di Gunung Kidul. Gula kelapa dan gula aren itu diekspor keluar melalui Tembayat dan Wedi. Dasar-dasar kehidupan maritim juga tidak dimiliki oleh Mataram. Pada hakikatnya, Sutawijaya memeriksa apakah Laut Hindia dapat digunakan sebagai pelabuhan Kesultanan Mataram yang sedang dalam taraf pembentukan. Bagaimanapun, Laut Jawa masih dikuasai oleh orang Tionghoa dari Kesultanan Demak pada zaman pemerintahan dinasti Jingun. Selain itu, ternyata gelombangnya terlalu besar sehingga perbuatan pelabuhan di pantai selatan tidak mungkin. Kesultanan Mataram yang sedang dalam taraf pembangunan tidak berhasil memiliki pelabuhan dan tidak akan menjadi negara maritim. Kesultanan Mataram hanya akan menjadi negara pertanian karena pusat kerajaannya berada di pedalaman. Setelah tadi membahas peristiwa terbentuknya Mataram Islam mulai dari alasan, latar belakang, dan juga sampai ke masa kejayaan Mataram Islam, pada akhirnya Mataram Islam mengalami kemunduran. Mataram Islam runtuh dimulai dari kekalahan Sultan Agung dalam merebut Batavia. Akibat dari kekalahan tersebut, perekonomian Mataram Islam semakin melemah karena banyaknya penduduk Mataram Islam dikerahkan untuk keperluan perang. Setelah Sultan Agung wafat, ditunjuklah Susuhunan Amangkurat I, putra Sultan Agung yang kemudian menjabat Raja Mataram Islam. Keraton Mataram Islam kemudian dipindahkan ke Pleret. Setelah Amangkurat I wafat, ditunjuklah Amangkurat II, yang pada saat itu mengalami kemunduran akibat pengaruh VOC. Sepeninggal Amangkurat II, campur tangan VOC mengakibatkan perang antara Pakubuwono I melawan Amangkurat III. Kemenangan Pakubuwono I membuat wilayah Mataram Islam terpecah belah dan mulailah era dinasti Pakubuwono di Mataram. Atas pengaruh Belanda, Mataram Islam terjadi konflik internal hingga puncaknya ini terjadi perjanjian Biakni pada tanggal 13 Februari tahun 1765 yang membagi Mataram menjadi dua bagian, yaitu Kasultanan Ngango
Ngayo Yogyakarta, dan Kasunanan Surakarta. Perpecahan ini mengakhiri masa kejayaan Mataram Islam. Selama berdirinya Kerajaan Mataram Islam di Indonesia, tentunya meninggalkan beberapa bangunan bersejarah, yaitu Masjid Kota Gede di Yogyakarta, Masjid Agung Gede Kauman, Masjid Agung Surakarta, Keraton Kasunan Surakarta, Keraton Kesultanan Yogyakarta, Taman Sari, dan Kompleks Mataram Kerajaan Imogiri. Halo Kanca Sudaya. Oke, itu dia vlog dari kita tentang sejarah Kerajaan Mataram Islam di Indonesia. Semoga vlog yang kita buat dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.